Halo kawan-kawan guru PAUD, kepala sekolah PAUD, dan orang tua anak PAUD. Jati diri adalah satu dari 3 elemen capaian pembelajaran di PAUD usia 5 sampai 6 tahun. Apa itu jati diri? Apa yang harus diajarkan? Bagaimana rincian capaian pembelajarannya? Kita bahas yuk. Pastikan sudah mensubscribe kanal ini. Jati diri atau identity adalah siapa kita sebagaimana diri yang kita rumuskan sebagai pribadi dan sebagai bagian dari masyarakat. Itu juga berlaku bagi anak-anak, yakni anak mengetahui siapa dia dan bagaimana dia sebagai pribadi dan sebagai anggota dari suatu kelompok masyarakat. Apa yang kita perlu rumuskan atau perlu kita miliki untuk menjadi jati diri kita? Yang kita rumuskan atau yang kita miliki untuk jati diri kita adalah 1. Sikap dan nilai-nilai utama yang kita pegang. 2. Keyakinan yang kita anut. Serta 3 adalah tujuan hidup yang ingin kita capai. Bagaimana jati diri terbentuk pada anak? Jati diri anak sebaiknya dibangun sejak dini. Proses pembentukan jati diri anak itu pertama-tama dilakukan di dalam keluarga, terutama melalui peniruan yang dilakukan anak terhadap teladan yang dilihatnya pada diri orang tua atau anggota keluarga lainnya. Kemudian jati diri itu ikut dibangun melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal, termasuk melalui PAUD. Seperti 2 elemen pembelajaran PAUD lainnya, yakni elemen pembelajaran literasi dini dan STEAM, serta elemen pembelajaran agama dan budi pekerti, penyampaian elemen pembelajaran jati diri dilakukan bukan sebagai suatu mata pelajaran, tetapi melalui bermain belajar, termasuk diantaranya bernyanyi, bercerita, bercakap-cakap, bermain peran, merayakan hari besar, dan yang lainnya. Di dalam kurikulum prototipe yang sekarang namanya menjadi kurikulum merdeka, capaian pembelajaran elemen jati diri yang ingin diraih di akhir PAUD dirangkum menjadi 3 sub-elemen. Mari kita baca dulu ya secara apa adanya, seperti yang tertulis dalam dokumen kurikulum merdeka sebagai berikut. 1. Anak memiliki sikap positif
dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatan, khususnya nutrisi dan olahraga, serta keselamatan diri. Kedua, anak dapat mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi diri serta membangun hubungan sosial secara sehat. 3. Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Untuk memudahkan kita memahaminya, baiknya ketiga sub-elemen itu kita pecah menjadi 8 butir yang akan kita bahas satu persatu berikut ini. Bersikap positif dan aktif menjaga kebersihan. Anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan. Contohnya begini. 1. Anak rajin membuang sampah pada tempatnya. Kedua, anak mengerti pentingnya dan terbiasa mencuci tangan. 3. Anak dapat menceritakan dan memeragakan cara mandi yang benar. 4. Anak dapat memeragakan cara menyikat gigi yang benar. Dan yang lainnya lagi. Bersikap positif dan aktif menjaga kesehatan. Anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan lewat gizi dan olahraga. Contohnya begini. Anak mengerti pentingnya hal-hal ini dan melakukannya di rumah. 1. Makan tepat pada waktunya, tidak terlambat. 2. Tidur tepat waktu. 4. Makanan 4 sehat, 5 sempurna. Keempat, latihan fisik. Misalnya berlari-lari di lapangan atau bersepeda. Semua itu dapat kita sampaikan melalui antara lain bercakap-cakap, bercerita, bernyanyi. Contoh lainnya. 5. Anak berani ke dokter, tidak takut. Kita dapat mengajarkannya lewat permainan peran. Ada anak yang berperan menjadi dokter dan ada yang menjadi pasien. Bersikap positif dan aktif menjaga keselamatan diri. Anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keselamatan diri. Contohnya begini. 1. Anak tahu bahaya-bahaya yang perlu diwaspadai dan
cara mewaspadainya. Misalnya bahaya penculikan. Silakan tonton di kanal ini video kami yang berjudul Mengajar Anak tentang Bahaya Penculikan. Kita dapat mengajarkannya dengan bercerita menggunakan 2 atau 3 boneka yang saling berdialog. Kedua, anak tahu pentingnya berhati-hati dengan api, benda tajam, dan listrik. Kita dapat mengajarkannya melalui permainan yang melibatkan mainan tiruan alat-alat elektronik, alat-alat memasak, dan lain-lainnya. Dapat menangani emosi diri. Anak dapat mengenali, mengelola, mengekspresikan emosi diri. Apa itu emosi? Emosi adalah keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis. Persisnya begini, keadaan dan reaksi psikologis dan fisiologis terhadap kejadian atau situasi yang bermakna yang kita alami. Contohnya, 1. Pengalaman atas peristiwa yang kita maknai sebagai ancaman dapat menimbulkan emosi berupa rasa takut dan tubuh yang gemetar. 2. Pengalaman atas peristiwa yang kita maknai sebagai ketidaksetujuan orang terhadap kita dapat menimbulkan emosi berupa rasa malu dan kulit wajah yang merah. Aspek emosi turut membentuk jati diri. Oleh karena itu, anak perlu memiliki keterampilan atau kemampuan mengenali emosinya, mengendalikan atau mengelola emosinya, dan mengekspresikan emosinya dengan cara yang sehat. Kemampuan itu meliputi antara lain emosi-emosi senang, takut, malu, marah, sedih, suka, kecewa, atau sayang. Kita dapat mengamatinya pada peristiwa anak sehari-hari di PAUD dan menanganinya seperlunya. Dapat membangun hubungan sosial. Anak dapat membangun hubungan sosial secara sehat. Keterampilan sosial yang dapat kita ajarkan kepada anak meliputi 1. Kemampuan berbagi. 2. Kemampuan bersopan santun. Contohnya, berbicara lembut, tidak kasar. Tahu menyampaikan terima kasih, permisi, dan maaf. Tolong. Tahu mengucapkan selamat seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Lalu tahu menutup mulut dengan lengan baju ketika batuk atau
bersin. Ketiga, kemampuan bekerja sama. Keempat, kemampuan bersabar dan mengantri. 5, kemampuan bersikap sportif. Keenam, kemampuan mendengarkan. Ketujuh, kemampuan menghargai hak orang lain. Misalnya, menghargai barang milik kawannya. Kedelapan, kemampuan berempati, turut merasakan apa yang dialami kawannya atau orang lain. Semua hal di atas dapat dilatihkan kepada anak dalam praktek di PAUD sehari-hari. Bangga akan keluarganya. Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya. Contohnya begini. 1. Anak dapat menyebutkan nama ayah, ibu, serta nama saudara kandungnya. Kedua, anak senang dan bangga pada keluarganya. Kita dapat mengukurnya dengan mengajak anak bercakap-cakap dan masing-masing anak bercerita tentang keluarganya di hadapan kawan-kawannya. Bangga akan latar belakangnya. Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas budayanya. Contohnya begini. 1. Anak dapat menyebutkan sukunya. Misalnya suku Jawa, Sunda, Minang, Batak, Tionghoa, Arab, Bali, Dayak, Maluku, atau campuran, atau yang lainnya. Kedua, anak dapat menyebutkan agamanya. 3. Anak bangga dengan suku atau budayanya atau dengan agamanya. Tapi anak juga tahu bahwa kawannya juga bangga dengan suku atau budayanya dan dengan agama mereka masing-masing. Sehingga anak menghargai perbedaan itu. Kita dapat mengajarkannya dengan bercerita, bercakap-cakap, bernyanyi, atau melakukan perayaan hari-hari besar agama. Bangga menjadi anak Indonesia yang berpancasila. Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Contohnya begini. 1. Anak tahu bahwa ia adalah orang Indonesia. Kedua, anak tahu ada bangsa-bangsa lain di dunia. Misalnya Inggris, Jerman, Jepang, atau Korea. 3. Anak menerapkan sehari-hari contoh-contoh sifat yang terdapat dalam Pancasila. Tentu saja profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan utama seluruh pembelajaran perlu kita terjemahkan
ke dalam bentuk sederhana yang sesuai dengan tingkat usia anak. Misalnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa kita nyatakan dengan kemampuan anak berdoa sesuai dengan agamanya. Berakhlak mulia kita terjemahkan menjadi jujur dan tidak berbohong. Bergotong royong kita terjemahkan menjadi kompak, bersatu, dan mau menolong kawan. Kita dapat mendorong anak melakukannya dalam kegiatan sehari-hari di PAUD. Kita juga dapat mengajarkannya dengan perayaan hari-hari besar nasional. Itulah tentang elemen jati diri dan nurayanya. Salah satu capaian pembelajaran di PAUD usia 5 sampai 6 tahun. Terima kasih ya. Sampai jumpa di video-video kami yang lainnya.